Tim intelijen dan penindakan kantor imigrasi Bogor berhasil mengamankan 13 orang warga negara asing yang berada di 3 lokasi berbeda, yaitu 8 orang di Jalan Parahyangan Golf, Blok G76 dan G78, dan 5 orang di Jalan Bukit Golf Hijau Raya nomor 4. Ke-13 warga negara asing tersebut teridentifikasi merupakan warga negara Jepang yang diduga melakukan kegiatan cyber, dugaannya itu, ataupun scamming online, berbentuk pemerasan menggunakan atribut kepolisian Jepang yang dilakukan secara terorganisasi. Jadi para pelaku ini, 13 orang ini, mereka melakukan penipuan online di Indonesia. Korbannya orang Jepang dan pelakunya juga orang Jepang yang menyamar berpura-pura sebagai anggota kepolisian Jepang. Petugas menemukan perangkat komunikasi dalam jumlah besar, seperti bisa dilihat di depan teman-teman media. Dokumen digital berupa skrip dan manual operasional penipuan dan seragam kepolisian Jepang, seperti yang ada di sebelah kiri saya. Berdasarkan pemeriksaan awal kepada warga negara asing yang diamankan, tim kami berhasil memperoleh keterangan di antaranya: A. Atau 1. Ke-13 warga negara asing tersebut menyewa rumah di Jalan Parahyangan Golf, Blok G76 dan G78, dan di Jalan Bukit Golf Hijau Raya nomor 4 sejak bulan Februari 2026. Jadi kalau kita lihat dari Februari sampai dengan sekarang, kurang lebih mereka melaksanakan kegiatannya baru 1 bulan. 1 orang asing berinisial SR masuk menggunakan visa on arrival atau VOA, dan 12 orang lainnya menggunakan visa kunjungan atau D12 yang diperuntukkan kegiatan pra-investasi. Adapun inisial ke-12 warga negara asing tersebut yaitu 1 TY, 2 TM, 3 AO, 4 MM, 5 TA, 6 SM, 7 KN, 8 TS, 9 ST, 10 SK, 11 NK, dan 12 TO. Warga negara asing tersebut diamankan karena diduga menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Adapun modus operandi dari sindikat kejahatan cyber atau scam online tersebut adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari bukti-bukti yang ada, target atau calon korban adalah warga negara Jepang yang berada di luar wilayah Indonesia. 2. Modus dari kelompok mereka mengaku sebagai petugas dari suatu provider telekomunikasi bernama NTT Docomo. Dari skrip yang ditemukan, pelaku melakukan intimidasi terhadap korban bahwa korban menggunakan provider ilegal, kontrak palsu, atau pemalsuan identitas. Kemudian ditemukan skrip untuk menelpon calon korban. Di antara kelompok mereka ada juga yang memiliki peran sebagai
pihak kepolisian Jepang. Kemudian yang ketiga, korban diarahkan melakukan video call melalui aplikasi Line. Jadi yang digunakan aplikasinya Line, bukan WhatsApp. Kemudian pelaku menggunakan simulasi suara radio kepolisian untuk memperkuat dan memastikan bahwa seolah-olah yang bersangkutan adalah dari kepolisian Jepang. Kemudian yang keempat, korban diarahkan mengakses portal web palsu dan melihat surat perintah penangkapan atau taihojo bertanda penangkapan darurat lengkap dengan nama korban, tuduhan, nama hakim, dan stempel merah menyerupai pengadilan Jepang. Kemudian yang kelima, korban kemudian diminta menunjukkan buku tabungan, kartu ATM, menyebutkan saldo, dan memberikan detail rekening. Dan yang terakhir, pelaku mengarahkan korban menjual saham dan investasi, mencairkan dana, serta melakukan transfer dalam jumlah yang besar. Itu adalah modus operandi dari sindikat kejahatan cyber tersebut dalam rangka melakukan tindak kejahatannya. Selanjutnya, terhadap para terduga dan seluruh rangkaian jaringannya akan dikenakan proses hukum keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta Direktorat Jenderal Imigrasi akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Kami, Direktorat Jenderal Imigrasi, senantiasa berkomitmen meningkatkan penegakan hukum keimigrasian dan menindak seluruh pelaku pelanggaran keimigrasian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui berbagai upaya penegakan hukum di bidang keimigrasian. Kami juga memastikan bahwa upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara maksimal agar hanya WNA yang berkualitas, patuh hukum, dan membawa manfaat yang tinggal dan beraktivitas di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada Kasih Umas selaku moderator. Ada 25 lagi. Langsung dijawab dulu atau gimana? Jawab Pak. Sorry Pak. Itu Bapak ya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Kakanin ya. Terima kasih atas pertanyaan manajemen PV Dirjen Imigrasi dan juga manajemen Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi. Tentunya yang pertama, berapa banyak uang yang didapat dari yang bersangkutan, karena kami dalam proses pemeriksaan, kami masih dalam pengembangan berapa banyak mereka mendapatkan uang dari modus yang mereka lakukan. Sampai sekarang kami masih dalam pengembangan. Selanjutnya yang kedua, siapa saja yang ditipu oleh mereka, rata-rata semuanya warga negara Jepang, dan itu semuanya sudah berumur, sudah lebih tua. Dan selanjutnya untuk keterlibatan WNI kami sudah cek dan sudah meriksa, tidak ada. Namun dalam berdasarkan keterangan dan juga kami mendapatkan bahwa ada driver yang warga negara Indonesia asli dari Bandung. Kami juga mengecek juga bahwa kegiatan ini langsung dikoordinir oleh driver yang membantu mereka. Untuk selanjutnya, modus operandi mereka ini kami dapati dalam proses pengawasan yang kami lakukan. Kami mendapatkan pergerakan orang asing yang ada di beberapa rumah. Jadi kami melakukan full bucket dan juga meminta keterangan kepada masyarakat dan security di sana. Kami melihat ada pergerakan warga negara asing.
kami mencoba melakukan pengawasan ke sana, ditemukanlah warga negara asing, warga negara Jepang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Ada ini Pak, korbannya berapa Pak? Jumlah korban itu kami masih dalam pengembangan Pak, untuk jumlah korban. Terus nilai investasinya berapa? Nilai investasi juga sama, kami dari pengembangan juga. Usia pelakunya Untuk usia pelaku itu mereka rata-rata usia 40 sampai 45. Dan juga ada yang muda usianya 25 satu orang. pemimpinnya kira-kira Sampai sekarang belum ada Pak. Jadi mereka tidak mau di pemeriksaan, jadi masih menunggu dalam pengembangan juga. Mereka minta pendampingan dari kedutaan dan juga dari pengacara. dan akan dideportasi ke mana Pak? Prefektur tadi Pak? Kami masih menunggu arahan dari pimpinan Pak untuk deportasi dan juga dalam proses pemeriksaan nanti. Saya tambahkan sedikit untuk melengkapi. Jadi kalau tadi berapa banyak uangnya memang lagi dalam rangka pengembangan karena ini baru diamankan oleh anggota dari kantor imigrasi Bogor. Kemudian jumlah korban kita memang agak susah ya Mas ya kalau kita secara spesifik menjelaskan berapa jumlah korban karena ya pastinya pada saat ini diamankan kan sekarang lagi masih dalam pendalaman. Jadi kalau jumlah pastinya kalau menurut saya pasti banyak karena yang namanya online itu penipuan, yang melakukan penipuannya pasti lebih dari satu. Korbannya kalau satu orang saja bisa 5 atau sampai dengan 10, berarti kalau dia ada 13 orang udah berapa kan? Kurang lebih. Kemudian untuk nilai investasinya agak mungkin kita bisa lihat dengan jumlah yang ada di sini. Dia menggunakan router aja, routernya cukup menurut saya kalau untuk scamming online ini salah satu router yang terbaik yang pernah kita amankan oleh imigrasi. Kita belum pernah lihat ada router yang sebagus ini untuk melakukan penipuan online. Biasanya mereka pakai router-router yang kecil. Ini router yang biasa suka anak-anak main game online gitu. Jadi nilai investasinya menurut saya cukup besar. Tapi untuk nilainya berapa, secara spesifik nilainya kita agak sulit menyampaikan. Kemudian pemimpin jaringan, mereka belum mendeklar siapa sebagai pemimpinnya, tapi yang pasti semuanya orang Jepang. Ya, tidak ada orang dari negara lain di dalam sindikat ini, semuanya orang Jepang. Dan ada satu driver orang WNI. Nah, jadi WNI-nya itu cuma satu, itu adalah sebagai driver. Kemudian untuk dideportasinya kemana, nanti kita akan coba diskusikan dengan dari konsulat Jepang ya. Konsulat Jepang sudah berkomunikasi dengan Kakanit dan mereka menunggu informasi lebih lanjut karena mereka sendiri kemarin sudah datang, tapi akan menunggu setelah pendalaman dari kita yang pasti dideportasinya ke Jepang, entah mungkin ke kota Tokyo ataupun kemana. Dan nanti di sana sudah nanti akan ditunggu oleh kepolisian ataupun investigator dari Jepang untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Mas. Pak, itu yang jaringan Myanmar Satu lagi Pak. yang jaringan Myanmar dan Kamboja itu terkait. Oh, belum ada ya? Belum ada lagi di pendalaman. Terima kasih Pak Dirjen dan Pak Kanim. Silakan lanjut lagi. Pak, ada satu pertanyaan aja. Nama dan media Pak. Ya, Saya Andi dari kantor berita IP, Associated Press. Satu pertanyaan aja Pak, cuma sekedar penegasan. Yes. Tadi Bapak mengatakan bahwa ini adalah hasil pengawasan. Apakah ini adalah mungkin pengawasan dari imigrasi atau memang ada tugas dari pemerintah Jepang soal adanya scam-scam? Satu itu. Kedua Pak, sudah berapa lama mereka berada di sudah berapa lama mereka melakukan kegiatan ini? Kalau waktunya sudah terlalu lama, apakah imigrasi merasa kecolongan dengan adanya kejadian ini? Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung jawab Pak. Yang pertama, tadi Bapak bilang apakah ada request dari pemerintah Jepang. Ini murni hasil pengawasan dari anggota kami yang ada di wilayah Bogor. Jadi karena komunikasi mereka cukup baik dengan masyarakat setempat di wilayah Bogor ini,
Sehingga apa ada pergerakan-pergerakan yang mencurigakan di wilayah Sentul itu mereka diinformasikan. Jadi murni ini hasil pengembangan dan informasi dari masyarakat. Jadi dari informasi masyarakat tersebut oleh anggota kita dilakukan pendalaman, kemudian dilakukan survei, surveillance, undercover, dan ternyata benar ditemukan adanya kegiatan warga negara asing yang ternyata orang Jepang yang melakukan kegiatan ini. Jadi tidak ada request dari Jepang. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan sudah berapa lama, tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka melakukan kegiatan ini sudah 1 bulan. Kalau 1 bulan itu sudah kalau baru ya, kira-kira itu. Jadi baru 1 bulan mereka melakukan kegiatan ini, dan alhamdulillah karena hubungan antara imigrasi wilayah Bogor dengan masyarakat di wilayah Bogor cukup baik, sehingga komunikasi terjalan efektif. Ada yang mencurigakan, mereka sudah diinformasikan dan direspon cepat oleh tim dari Kandim Bogor, dan alhamdulillah Pak langsung terungkap. Demikian, terima kasih. Ada pertamanya, itu Pak Jadi, Terima kasih Pak Nanti. Satu lagi pertanyaan. Baik, terima kasih Bu. Ini dapat saya pastikan adalah kasus pertama. Kasus pertama ya, baik. Jadi ini kasus pertama yang pelakunya orang Jepang dan korbannya juga orang Jepang. Dan juga ini yang pertama yang diamankan oleh imigrasi yang pelakunya orang Jepang. Selama ini kita tahu biasanya pelakunya dari mana. Makanya saya tadi malam diminta oleh Pak Kakanwil dan Pak Kakanim untuk saya melakukan respon, karena katanya ini baru pertama kali dilakukan oleh warga negara Jepang dan korbannya juga. Cukup, Bu? Pak, pelakunya laki-laki atau perempuan? Pelakunya semuanya laki-laki, Bu. Iya. Korbannya mungkin ada perempuan, tapi pelakunya laki-laki. Cukup ya? Oke, cukup. Baik. Terima kasih kepada para narasumber. Kita lanjutkan dengan forum sama, forum barang bukti.